Salam damai sejahtera buat kita semuanya. Sebelum membahas lebih dalam dan jauh, saya mau ajak kita mendengarkan video yang satu ini dulu. Dan bagaimana reaksi dan pendapat kita, apakah kita setuju dan sesuai dengan jiwa kita sebagai bagian dari rakyat Indonesia. Per hari ini, jikalau ada rumah ibadah atau agama apapun yang menjalankan kegiatan agamanya diganggu oleh orang yang disebut oknum atau kelompok mabuk agama, per hari ini advokatnya Perisai Kebenaran Nasional dan advokatnya relawan pengawal Merah Putih siap membantu siapapun. Saya tidak pernah takut sedikit pun. Saya berbicara di Kota Bekasi. Jangan sampai ada lagi kegiatan yang di atas namakan agama untuk menghalang-halangi orang lain untuk beribadah. Saya akan lawan. Akan saya bawa kepada ranah hukum. Apabila pemerintah lamban menangani, saya bawa kepada Dewan PBB, Gedung Putih, Persatuan Bangsa-Bangsa. Indonesia bukan negara agama, Indonesia negara hukum, intelijen negara, BNPT, Kamnek. Semua kita hadirkanlah sebuah pelayanan yang serius terkait dengan kebebasan umat beragama. Jangan sudah ada teroris meledak bom baru pada heboh. Densus 88. Sebelum terjadi bom, sebelum terjadi pengerusakan gereja, perusakan tempat ibadah agama apapun, harus tegas pemerintah. Kalau tidak, makin rusak, makin turun reputasi pemimpin negeri ini. Indonesia gelap sudah membuat turun situasi daripada Indonesia di mancanegara. Walaupun ternyata gerakan Indonesia gelap itu adalah tujuannya adalah politik. Saya akan maju menghubungi para tokoh-tokoh agama, menghubungi para aktivis nasional untuk menyatukan sikap. Indonesia harus lepas dari intoleran. Dan intoleran nggak boleh ada di Indonesia. Kalau dia tetap mabuk agama, berangkat dari Indonesia. Di zaman raja-raja tidak ada intoleran. Indonesia udah jelas negara hukum, negara Pancasila. Tapi ada diduga sekelompok orang ya menganut ajaran yang seperti apa saya nggak tahu lah. Tapi hasil daripada ceramahnya membuat orang jadi benci kepada agama yang lain. Ini nggak boleh ada di Indonesia. Saya minta ini jangan coba-coba ya. Saya seorang yang beragama, apabila saya menjalankan ibadah agama saya dihalang-halangi, jangan coba-coba. Saya menghormati semua agama yang ada di Indonesia ini. Teman-teman saya banyak yang beda agama dengan saya. Dosen-dosen saya beda agama dengan saya. Sahabat-sahabat saya beda agama dengan saya. Dan saya sedang ada dalam sebuah persahabatan dengan para kiai Nusantara. Pejuang Wali Songo Indonesia. Saya sedang ada bersama dengan mereka. Para kiai, para ustadz banyak teman saya. Tapi ada politik agama yang dihadirkan terkesan seolah-olah dia udah dikultuskan ya. Dikultuskan banget ini sekelompok orang ini. Sampai-sampai kafir. Sudah jelas dipelopori oleh Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Premanisme bebas nih. Jangan menjadi kedok agama, menjadi premanisme ya, menghalalkan segala cara ya, bertindak anarkis. FPI, HTI sudah nggak ada. Diperhatikan oleh BNPT, oleh Densus, oleh pemerintah, oleh BIN. Apa kegiatan mereka? Organisasi Perisai Kebenaran Nasional, organisasi yang di dalam akta pendiriannya ada dibunyikan di situ turut serta menjadi mitra pemerintah, Polri, TNI dan penegak hukum lainnya dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan dan ketertiban nasional. Kami bukan tentara-tentaraan, bukan ormas-ormasan. Silakan cek apa kegiatan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI, harga mati. Perisai Kebenaran Nasional, Bersaksi dan percaya. Komando, Integritas, Pelopor, Patriot, Sejati. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Itu ya tadi teman-teman. Disebut dalam video tadi nama Bapak Deddy Mulyadi, yaitu Gubernur Jawa Barat, sebagai pelopor yang memberantas premanisme. Saya mau ajak kita semua berpikir begini. Jika di suatu tempat, di suatu daerah, ada 1 juta warga yang beragama yang sama, dan hanya 1 orang yang agamanya berbeda dari
yang 1 juta warga itu. Pertanyaannya, apakah yang 1 juta orang itu boleh melarang yang 1 orang itu untuk beribadah kepada Tuhannya? Kita sudah menyadari bahwa bangsa Indonesia ini terdiri dari banyak suku, bahasa, agama, dan adat istiadat daerah yang berbeda-beda. Dan kita sudah menyepakati mengisi kemerdekaan Indonesia dengan memiliki dasar negara, yaitu Pancasila, yang setiap silanya mengandung kearifan dan kebijaksanaan untuk bernegara. Apalagi ada semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Walau berbeda-beda dari semua dan banyak hal, tapi kita diingatkan untuk bersatu, mengesampingkan perbedaan. Dan kita memiliki Undang-Undang Dasar 1945, yaitu di pasal 29 ayat 1 dan 2. Ayat 1-nya berbunyi, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Dan di ayat yang kedua, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi pasal ini menjamin 2 hal. Pertama, bahwa negara Indonesia berdasarkan pada prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Dan kedua, negara menjamin kebebasan setiap warganya untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Jadi di sini jelas, negara menjamin setiap individu untuk memeluk agamanya dan kepercayaannya yang diyakininya masing-masing. Jadi tidak ada pihak lain dari golongan lain, agama lain yang boleh melarang, mengintimidasi untuk seseorang bisa beribadah kepada Tuhannya. Sekarang kita akan dengarkan video yang berikut. Pak Prabowo kemarin resmikan terowongan toleransi dari Masjid Istiqlal ke Gereja Katedral. Maaf ya Pak Prabowo, Indonesia tidak butuh simbol-simbol kosong. Yang Indonesia butuh adalah negara hadir pada kasus intoleransi. Karena realita di lapangan jauh dari kata toleransi, Pak. 8 Desember 2024, pelarangan ibadah Natal di Perumahan Ciptagraha Permai Kabupaten Bogor. 2 Desember 2024, pelarangan latihan nyanyi Natal di Bulukumba Sulsel. 16 November 2024, ancaman bom di acara wisuda Universitas Katolik Unpar Bandung. 1 Oktober 2024, penolakan Gereja Kanaan di Pondok Raya Tangsel. 22 September 2024, pelarangan ibadah Minggu di Perumnas 2 Bekasi Selatan. 20 September 2024, demo penolakan Sekolah Kristen Gamaliel di Kota Parepare Sulsel. 2 September 2024, pembongkaran gereja jemaat GBI di Damasraya Sumbar. 1 Agustus 2024, percobaan bom gereja di Kota Malang. 3 Juli 2024, pelarangan festival kuliner non-halal di Kota Solo, Jateng. 1 Juli 2024, pelarangan ibadah jemaat GPDI di Tarik Sudiwarjo oleh Kepala Desa. 8 Mei 2024, pembubaran doa di Perumahan Cireme Indah, Kota Gresik. 5 Mei 2024, penganiayaan dan penusukan mahasiswa dan mahasiswi Katolik yang sedang doa rosario oleh oknum RT dan warga di Pamulang. 16 April 2024, persekusi rumah doa di Pandeglang, Banten. 28 Maret 2024, pembubaran ibadah Minggu dan pencopotan papan gereja GKII di Semboja Kaltim. 24 Maret 2024, pembubaran ibadah Minggu jemaat Tesalonika di Teluk Naga, Tangerang. 17 Maret 2024, pelarangan ibadah Minggu di rumah oleh warga di Jalan Sagabunar, Balaraja, Tangerang. Dan 25 Februari 2024, penyulitan izin ibadah jemaat GKI Bajem Ciracas oleh oknum RT RW. Saya bisa kasih lagi data tahun 2023 kasus intoleransi sama parahnya dengan 2024, Pak. Saya Permadi, Wakil Ketua Sekber, Sekretaris bersama Koordinator Nasional Relawan Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Terima kasih, Pak. Dengan banyaknya kasus yang sudah disebut dan kita bisa mengetahui semuanya itu, kita meminta kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Prabowo, untuk menyampaikan suatu pidato yang tegas masalah intoleransi ini. Dulu Bapak Presiden Jokowi pernah menyampaikan pidato tentang intoleransi ini, tapi pidatonya ya hanya sebatas pidato saja, hanya kata-kata kiasan, hanya kata-kata prihatin saja, tapi tidak ada diambil tindakan yang tegas kepada mereka yang melakukan intoleransi. Nah, untuk kali ini, semoga Bapak Prabowo bisa memberikan pidato yang tegas dan dilakukan tindakan yang tegas pula untuk para pelaku yang melakukan tindakan intoleransi atau intimidasi atau apapun jenisnya terhadap sesama anak bangsa. Jadi dimohon untuk Bapak Prabowo untuk menyampaikan suatu pidato yang tegas masalah intoleransi agama ini.
yang sering dilakukan berulang-ulang di berbagai tempat dan daerah, supaya diperingati kepada semua rakyat Indonesia, jangan melakukan tindakan serupa lagi. Dan kalau melakukannya maka harus ditindak setegas dan semaksimal mungkin hukumannya. Dan para aparat penegak hukum harus benar-benar menjalankan penegakan hukum. Jangan seperti yang di Desa Tangkil, Cidahu, Sukabumi ini, di mana aparatnya hanya menonton dan menyaksikan saja, seakan-akan aparat itu mendampingi pengerusakan dan intimidasi yang dilakukan oleh para masyarakat, bukan mengambil pelarangan atau tindakan melarang untuk supaya tidak terjadi tindakan anarkis itu. Pak Prabowo sebagai pimpinan tertinggi negara dan dari kalangan militer akan sangat berwibawa dan disegani jika Bapak berkenan menyampaikan pidato yang isinya tegas tentang tindakan intoleransi ini, dan minta semua media untuk menyiarkan statement ini yang bertujuan menciptakan Indonesia yang benar-benar bersatu rakyatnya, walau berbeda bahasa, suku, agama, dan kepercayaan. Yang tidak sepaham dengan keyakinan dan agama kita, biarlah mereka mendapat konsekuensi dari Tuhan Yang Maha Esa atas ketidakbenaran atau kesesatan atas keyakinan mereka. Bukan kita sesama manusia yang menjadi Tuhan, malah dengan berbuat jahat, menghakimi secara fisik, secara real terhadap mereka. Kita ini sudah merdeka dari penjajah, tapi jangan kita yang pihak merasa kuat mayoritas menjajah pihak yang minoritas dan dianggap lemah. Akan sangat lebih baik jika kita mengisi kemerdekaan ini dengan hidup yang damai, aman sentosa dan makmur sejahtera, dengan menghargai sesama kita sama seperti kita mau orang juga menghargai diri kita sebagaimana baik dan mestinya, bukan merancang yang jahat dan buruk serta merugikan kita dan sesama kita. Ini ada suatu perkataan yang sangat bagus, kalimat yang sangat bagus. Segala sesuatu yang kamu kehendaki, supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ini adalah perkataan Yesus di Matius 7 ayat 12. Akhir kata, salam toleransi untuk kita semua. Tuhan memberkati.